merasakan demam jika ada salah satu saudaranya yang mengalami sakit. Saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini sudah hampir 2 tahun. Nah, kita sebagai seorang mukmin wajib merasakan rasa sakit itu, walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan kita merasakan hal yang sama karena kita tidak alami apa yang mereka alami saja. Kita hanya bisa lihat dari media sosial. Tapi tentunya yang mereka alami itu sangat luar biasa. Karena memang di Maluku Utara juga pernah mengalami masa tersebut, kerusuhan. Itu hanya beberapa bulan kita merasakan rasa yang sangat tidak menyenangkan. Tahun 2000. Apalagi saudara-saudara kita hadapi bukan hanya satu pasukan yang seimbang, tapi dengan senjata yang lengkap didukung oleh sekutu dan Zionis. Tentu itu jauh lebih sulit, puluhan tahun bahkan dialami sampai saat ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita seperti satu tubuh, satu riwayat seperti satu bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesama mukmin bagaikan satu bangunan, satu dan lainnya saling menguatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah wafat 405 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Beliau lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'minin riwayah al-muslimin falaysa minhu." Siapa yang tidak ada perhatian dengan urusan saudaranya yang muslim, maka dia bukan golongan mereka. Artinya kalau ada orang mengaku Islam tapi merasa bodoh dengan keadaan saudara-saudaranya yang ada di Palestina, maka berdasarkan hadis ini dikatakan dia bukan golongan orang muslim, dia bukan golongan orang beriman. Maknanya bukan murtad ya, tapi kesempurnaan. Biasanya ulama hadis mengartikan kesempurnaan imannya itu belum sempurna. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Ustaz Hussein dengan kawan-kawan yang kemarin tahun lalu juga ke sini, itu satu bentuk jihad sebenarnya, satu bentuk jihad yang dilakukan untuk membela dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terakhir saya tutup, Palestina ini istimewa karena disebut Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Juga ternyata Ardul Ulama, negerinya para ulama. Kita sering menisbatkan diri kita bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak salah lahir di Gaza. Ya sebagaimana beliau sendiri katakan, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Di dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan, "Wulidtu di Gaza sanata khamsina wa mi'ah." Saya dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Wa humiltu ila Makkah wa ana ibnu sanatain. Dan saya dibawa pindah ke kota Makkah di saat umur saya 2 tahun. Imam Syafi'i. Walaupun secara garis nasab Imam Syafi'i ini asli suku Quraisy. Beliau asli suku Quraisy tapi lahir di Gaza, meninggal di Kairo tahun 204 Hijriah. Akan tetapi kecintaannya karena beliau lahir di Gaza itu beliau selalu tuangkan dalam syair.
Beliau mengatakan, wa inni la mushtaqun ila ardi Gaza. Saya sangat rindu dengan negeri Gaza. Itu selalu dituangkan dalam syair Imam Syafi'i. Tapi secara nasab memang beliau asli suku Quraisy, ya. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi'i ini disebut Syafi'i. Nama leluhurnya Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Abdul Manaf inilah jalur leluhur Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemu dengan Nabi di leluhur yang bernama Sayyidina Abdul Manaf. Ada juga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kelahiran tahun 541 Hijriah. Itu orang Palestina, ulama besar madhab Hambali yang menulis kitab Al-Mughni. Begitu juga ada Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Al-Maqdisi yang lahir tahun 712 Hijriah. Beliau juga adalah ulama berasal dari Palestina. Dan terkenal dari mazhab Syafi'i ada namanya Imam Ibnu Ruslan. Semua pesantren yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i itu biasa menghafal namanya Nazm Zubair. Itu yang menulis Nazm Zubair itu namanya Imam Ibnu Ruslan, orang Palestina, lahir tahun 773 Hijriah, wafat 844 Hijriah. Dan juga ada ulama terkenal lainnya seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773, wafat 852 Hijriah, yang menulis Fathul Bari Al-Syarhi Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau leluhurnya asal Asqalani. Asqalani itu maksud wilayah Palestina. Khairul ibadikum Asqalani, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, sebaik-baiknya tempat pertahanan perang kalian itu ada di Asqalani, adanya di Palestina. Nah, Ibn Hajar walaupun mukim di Mesir, tapi leluhur beliau adalah orang Palestina, Asqalani. Nah, ini masih banyak ulama lainnya yang mereka itu berasal dari negeri Palestina. Apalagi Palestina, Baitul Maqdis khususnya adalah tempat suci ketiga bagi agama Islam. Yang pertama Masjidil Haram dari kota Makkah, kemudian Masjid Nabawi, masjid yang ada di kota Madinah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ini tiga tempat suci yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti akan terjadi, dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya berikan waktu kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan informasi terkait keadaan saudara kita dan juga memberikan tausiah maupun nasihat bagi umat Islam yang ada di Granada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, qaidil mujahidin fi sabilillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Masyaallah kana lana ma syaa lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alhamdulillah. Yang saya hormati dan cintai Habibuna Habib Abdurrahman Hafizahullah wa ra'ah. Yang saya hormati para ulama, para uzama yang hadir, para sepuh, ibu-ibu, bapak. Senang sekali angka 55.000 sampai ini. Pada hari ini mereka tidak hanya dibunuh oleh senjata, tapi oleh kelaparan sengaja. Israel itu sengaja sekali mereka menutup perbatasan. Ada belasan ribu kontainer logistik yang mangkrak tidak bisa masuk di perbatasan Rafah Mesir, sengaja untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka yang sudah berkuasa di dunia ini. Bantuan-bantuan dari kita, dari negara Arab terbengkalai, rusak di perbatasan Mesir.
Sementara Gaza hari ini mereka dipaksa untuk mendapatkan bantuan dengan cara diskriminatif ala Amerika. Hari ini Zionis tidak puas hanya menghancurkan rumah-rumah warga dengan bom-bom itu. Mereka mau melihat warga Gaza mati kelaparan. Dan semenjak 2 pekan terakhir Amerika ini mengadakan satu teknis distribusi bantuan, di mana warga Gaza yang mau dapat bantuan mereka harus bangun jam 2 pagi. Mereka tidur kedinginan kelaparan di tenda-tenda mereka. Jam 2 pagi mereka harus bangun dan berjalan sampai 12 km pulang pergi. Hampir kelaparan karena usah tidak ada daya, mereka berjalan ke arah titik distribusi di wilayah Rafah. Di perjalanan itu mereka dihabisi oleh Zionis oleh sniper. Hari ini saja 36 warga Palestina terbunuh dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan bantuan yang dijadikan oleh Amerika. Jadi bayangkan ibu, bayangkan di tenda, di sebuah tenda di sana di Gaza, orang anak kelaparan, orang ibu kelaparan, lalu sang ayah keluar dari tenda menuju tempat istriku, anak-anakku, tunggu sebentar ya, ayah mau ikut ngantri berjalan belasan kilometer untuk mendapatkan beberapa kilogram tepung untuk dibuat roti. Setelah itu ulama yang tiba ke tenda bukan sang ayah, tapi jasad sang ayah yang sudah terwujud kaku. Rasa lapar mereka tidak hilang, rasa haus sudah hilang, bahkan malah ditemani oleh rasa kehilangan. Itu fenomena yang sampai tinggi terjadi. Itu sini di depan mata pertama kali dalam sejarah terjadi secara live, secara langsung, dan dunia buka. Para hadirin yang Allah muliakan, perkenalkan lagi nama saya Muhammad Hussein. Orang lebih mengenal saya dengan Muhammad Hussein Gaza. Saya meninggalkan Indonesia tahun 2010 untuk hijrah ke Gaza menjadi pelayan orang-orang Gaza di sana. 2011 saya tiba di Gaza. Di sana saya dan teman-teman kita membangun rumah sakit Indonesia. Rumah sakit yang dibangun dari dana masyarakat Indonesia. Itu rumah sakit kebanggaan kita. Rumah sakit 4 lantai. Lokasinya strategis di wilayah utara, diapit oleh 3 kota besar di perbatasan utara, Jabaliyah, Betaya, Bethlehem. Dan sampai hari ini rumah sakit Indonesia ini sudah berkali-kali diserbu. Jadi Israel memaksa para pasien dan para dokter untuk mengosongkan rumah sakitnya. Jadi bayangkan Pak, Ibu, para pasien ini sudah diamputasi kakinya, belum kering, itu lukanya masih basah, jenggotnya masih basah, tangannya terputus, darah masih mengucur, dipaksa untuk keluar rumah sakit untuk evakuasi di tengah penderitaan dan kelaparan mereka berkali-kali. Lalu rumah sakit itu dijadikan markas tentara Zionis. Makanya saya kaget, saya aneh melihat pemerintah Indonesia itu nggak marah atau gimana. Rumah sakit Indonesia yang jadi kebanggaan kita diinjak-injak, dihancurkan seperti itu, tidak ada tindakan serius. 2011 saya juga kuliah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus fenomenal, kampus terbaik di Gaza yang didirikan oleh seorang mujahid, seorang mujaddid, seorang alim besar namanya Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Kampus didirikan oleh seorang mujahid dan isinya para mujahid, meneruskan para mujahid juga. Kalau kita mendengar nama-nama seperti Ismail Haniyah rahmatullah alaih, Syahid Yahya Sinwar, Abu Ubaidah, kemudian Muhammad Latif, mereka semua adalah lulusan kampus tempat kami kuliah, Universitas Islam Gaza. Ya, sekarang sudah hancur kubur lantas tidak tersisa lagi. Saya kuliah jurusan Syariah Islamiyah S1. Setelahnya saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik, hanya ada di Gaza. Asy'un al-Israiliyah, itu nama jurusannya. Kalau diterjemahkan urusan keisraelan. Itu saya nggak yakin di UIN Imam Bonjol ada.
atau di IPB, ada di Gaza. Jadi kami mempelajari Israel dari semua dimensi, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer, sampai bahasa Ibrani. Sekarang saya bisa bahasa Ibrani, ini beda dari Alfit, bisa bahasa Ibrani. Karena saya sebagai jurnalis, jadi saya sebelum ke Gaza saya kuliah jurnalistik. Saya harus bisa memahami tidak hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa musuh. Karena ada makal dalam bahasa Arab, man a'lamu mata qaumin aminan kaum. Kalau saya mempelajari bahasa kaum, maka dia akan selamat dari makarnya atau konspirasi. Saya tidak hanya pulang membawa ijazah, saya juga pulang membawa ijazah. Membawa seorang gadis hafizul Quran, ini ponakan Menteri Agama Palestina. Alhamdulillah, dan kami sudah diperoleh dua putra. Alhamdulillah. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya sudah merasakan berkali-kali agresi militer. 2012 kami digempur 8 hari, 2014 50 hari, 2014 hari. Sampai genosida saya pun sempat di sana, di Gaza. Akhirnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau hari ini ada yang menganggap saya sebagai saksi hidup, itu bukan tepat. Saya bukan saksi hidup, saya ini korban selamat dari berbagai genosida di sana. Sebetulnya 2011 ketika saya meninggalkan Indonesia, saya doa ke orang tua, minta doanya, Pak, Mak, Bapak, tolong doain semoga Husain syahid. Itu doa saya. Karena dulu dari kecil sudah diajarkan oleh guru-guru saya bahwa orang yang syahid ini ya banyak sekali kelebihannya Allah ini. Masuk surga tanpa hisab, kemudian juga bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga, dan sebuah hadis kami pernah bersabda, artinya semua orang yang sudah meninggal, para mukmin yang meninggal, orang soleh yang meninggal, tidak ada yang mau kembali ke dunia karena mereka punya nikmat yang mereka lihat di alam akhirat, kecuali para syuhada. Mereka meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk merasakan nikmatnya momen ketika mereka syahid. Tapi ada kenikmatan lebih di situ, insya Allah. Hadirin yang memuliakan, selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, ada satu pertanyaan yang mengganjal di kepala saya, mengganggu pikiran saya, dan saya rasa ini juga pertanyaan yang sama yang selalu aku tanyakan. Kalian semua tanyakan ini. Apa pertanyaan itu? Kenapa umat Islam dunia, terutama Indonesia, ini nggak konsisten ketika mendukung Palestina? Betul Pak ya? Betul Bu? Kita konsisten atau kita angin-anginan Bu? Kita angin-anginan. Padahal penjajahan Israel di Palestina itu nggak angin-anginan. Itu kontinu, per detik, per menit, per hari, per jam, selama 70 tahun itu nggak ada liburnya untuk penjajahan itu. Tapi kenapa perhatian kita umat Islam itu kok musiman 4 tahun sekali, 2 tahun sekali? Pokoknya kalau lagi viral, baru kita nangis berjamaah, donasi berjamaah. Kalau lagi tidak ada media, tidak ada yang meliput, kita semua tidur lagi. Ini pertanyaan besar sama saya tinggal di Gaza. Dan ini pertanyaan antum semua. Bedanya, saya bertanya ini sambil digempur, dibok oleh Zionis. Maka ada rasa amarah di situ. Sementara mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, tapi sambil duduk di rumah nongkrong ngopi gitu kan, nggak terasa amarahnya. Nah, kenapa umat Islam begitu tidak peduli terhadap masalah Palestina? Sementara Barat, Amerika, Inggris, Prancis, mereka itu Israel itu udah musiman. Setiap jam, setiap hari mereka ada spot dari Barat ke Israel. Kenapa umat Islam seperti itu? Jawabannya saya temukan, menurut saya pahami ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2018. Saya sempat pulang ke Indonesia, saya sempat keliling-keliling dari masjid-masjid, diajak oleh beberapa NGO untuk mengisi kajian-kajian seperti ini. Saya berinteraksi dengan masyarakat grassroots, dengan masyarakat awam, dengan umat. Saya mendengar pertanyaan mereka, keluh kesah mereka, curhatan mereka. Baru tahu ternyata saya bisa menyimpulkan dari riset saya selama itu bahwa penyebab kenapa kita nggak istiqomah itu masalahnya di pola pikir, di mindset.
mindset kita umat Islam ini mayoritas masih keliru dalam memandang masalah Palestina. Banyak dari kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Palestina itu sebatas hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Gitu Pak ya? Itu masalah kita. Kita masih memperlakukan bencana kemanusiaan yang kejadian ini seperti kita memperlakukan bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, sekali tantu, sudah selesai, gugur kewajiban saya. Lalu tidur, nanti akhirnya lagi. Itu masalahnya. Kita masih berpikir bahwa hubungan kita dengan Palestina ini sebatas hubungan donasi. Tidak seperti yang tadi sampaikan tadi. Masalah ini kita wajib masalahnya kalau itu seperti itu yang satu gitu. Tapi kita punya tahap itu. Itu bahaya. Nah, kemudian saya mendalam lagi. Ini di mana masalahnya? Kenapa kok pemikiran ini begitu menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Kenapa kita masih berpikir hubungan kita serendah itu gitu loh dengan Palestina? Saya menemukan jawabannya ya ketika saya riset. Masalahnya adalah pola kajian-kajian kepalestinaan selama ini dan sifatnya masih materialistis. Pola kajian yang selama ini money oriented, orientasi materi, tujuannya fundraising, ngumpulin donasi. Itu masalahnya selama ini. Karena saya juga beberapa kali diajak oleh NGO untuk mengisi kajian, dan saya kecewa dengan pola kajian-kajian seperti itu. Donasi sentris maksudnya. Di mana ada satu NGO datang misalnya membawa satu tim dari Palestina. Aku pernah nggak sih? Aku sering ya. Datang ke sini, lalu saya Palestina itu mulai membahas informasi yang gitu aja. Tidak ada yang baru. Oh, Masjidil Aqsa tidak utama umat Islam. Oh, Masjidil Aqsa Salis Salome tempat suci ketiga. Oh, ini negeri para nabi. Oh, ada 10 syekh dari Gaza ke sini. Berganti-gantian saya jamin itu materi tidak ada yang baru. Lalu setelah itu setelahnya memutar video-video darah-darah, kehancuran, penderitaan agar mendapat simpati. Setelah itu barulah masuk ke puncak acaranya. Itu apa? Fundraising. Mulailah dibuka shell, tunjukkan keseriusan kita, dibuka dari angka 10 juta, angkat tangan. Ada yang juga di sini. Edukasinya cuma 10 menit, 1 jam 2 jam fundraising. Turun 5 juta, turun 1 juta. Saya bukan anti donasi, tapi saya rasa itu etis melakukan donasi seperti ini. Dan yang saya khawatirkan Pak, kalau kajian-kajian itu proses seperti ini, nanti para audiens, para jamaah setelah dibuat menangis, terseduh-seduh, lalu dibuat simpati, lalu memberikan harta sisa hanya seberapa itu, nanti pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah ya Allah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban saya? Lihat pada Palestina. Mereka menolak keluar dari Gaza. Mereka menolak untuk menggunakan senjata. Kenapa? Karena mereka tahu yang sedang mereka perjuangkan hari ini bukan semata-mata darah mereka. Mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Mereka sedang mempertahankan kehormatan umat Islam. Itulah kenapa mereka rela diblokade, digenosida, dibantai. Mereka memperjuangkan kehormatan kita semua dengan mengorbankan jarak dan nyawa mereka. Anak mereka satu persatu dibunuh di depan ibunya. Rumah mereka hancur, harta mereka habis. Itu pengorbanan mereka untuk kita. Sementara kita apa pengorbanan kita? Donasi yang mahal sekali itu. Maka saya marah dengan gerakan seperti ini. Maka dalam itu, setelah menguras kantong para jemaah, pulang ke rumah mereka membawa donasi tanpa memikirkan dampak yang mereka tinggalkan di dalam kotak-kotak masyarakat hari ini. Oh, berarti hubungan kita dengan Palestina ya bukan donasi. Itu masalah besar. Maka saya pribadi kalau saya diundang, saya dikatakan dari Gaza, saya diundang untuk kajian-kajian di masjid-masjid, saya bilang ke tim saya, siapa yang undang saya akan hadir insya Allah. Oh, asal waktunya cocok. Dan yang terpenting, kalau bikin spanduk kajian, kan selalu spanduk ya, hadiri kajian eksklusif bersama Muhammad Syekh. Bikin yang besar, tapi jangan ada embel-embel siapa yang 4 terbaik,
siapkan donasi terbaik. Kalau ada itu saya nggak mau ngajar. Karena saya nggak mau ngajar sendiri, mandi oriented sampai donasi. Edukasinya itu nggak ada. Jadi saya itu ada tiga dampak buruk yang kita kalau kajian-kajian seperti ini terus mencampur di kita. Pertama yang tadi itu menanamkan pemikiran yang keliru terkait hubungan antara kita dengan Palestina. Seolah hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Seolah kita tangan di atas, mereka tangan di bawah. Seolah mereka yang perlu kita kasihani kita yang berada di posisi yang mulia. Alhamdulillah. Saya selalu ingatkan di forum-forum saya. Proyek pembebasan Masjidil Aqsa bagi seorang Muslim adalah proyek seumur hidup. Itu yang pertama. Selama Masjidil Aqsa dinodai, terjajah, dikotori, dikuasai oleh Zionis, dan selama kita masih bernafas dan masih berdetak, maka selama itu kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk memperjuangkan masjid itu. Tidak hanya dengan harta kita, kalau perlu dengan darah dan nyawa kita takbir. Itu bukan proyek sampingan, Pak. Ini yang visi besar. Masjidil Aqsa ini adalah visi-misi yang sama yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Diturunkan semangatnya kepada Abu Bakar Siddiq, lalu dibebaskan di masa Umar bin Khattab. Ini masjid yang sama yang diperjuangkan oleh Nurdin Zaki, Ahmad Syirkuh, sampai tangan Sahabat Al-Ayyubi. Mereka, para sahabat itu, para pejuang-pejuang terdahulu, ketika memperjuangkan Masjidil Aqsa, tidak pernah memperjuangkan perjuangan ini, tidak pernah memberikan yang sisa seperti itu Baitul Maqdis. Kita hari ini kan masih waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, energi sisa. Ada kita menganggap ini bukan urusan kita, itu urusan Palestina. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kajian material seperti ini itu merusak mindset kita menjadi orang pragmatis. Oh, berarti bantu Palestina ya dengan bantu logistik, tidak ada cara lain. Karena kita donatur, ya kita maunya itu diubah menjadi sembako. Nanti Ustaz, saya ingin 20 juta untuk Palestina saya. Pokoknya bulan depan saya mau ada banner saya di situ. Para Palestina memegang kotak sembako nanti Palestina. Itu penghinaan. Mereka memperjuangkan kedaulatan kita perlukan mereka seperti orang-orang yang tidak punya diri. Yang ini tidak hanya untuk logistik, Pak. Yang itu menjajah pemikiran kita dengan media. Kalau kita tidak berjuang dengan media itu, kita counter media dengan media. Kita counter serangan mereka dan edukasi kita. Absensi mantan juga perlu bantuan juga. Maka dengan sunat ini jangan selalu kita berpikir pragmatis. Pokoknya kalau saya logistik dan lain. Kalau logistik mah jangan kita. Cina, Jepang, Korea, Amerika juga bantu logistik. Apa bedanya dengan mereka? Kalau kita berpikir bantuan kita cukup logistik, ketika perbankan tutup, logistik kita nampak, akhirnya nggak bisa lagi dong. Nah seperti itu. Zionis ini menyerang Indonesia, sebenarnya menyerang Gaza, hanya lebih dahsyat Indonesia. Serang lewat sistem pendidikan. Pendidikan kita kan yang bangun itu. Diserang lewat sistem perbankan, sistem media, hiburan. Kita harus melawan mengcounter dengan hari ini teman-teman artis kita bikin film namanya Gaza. Di sini ada besok kan? Nah, ntar besok nonton tuh film Gaza itu saya juga ada dalam situ. Jadi itu cara kita untuk mengcounter karena selama ini tahu itu mencuci otak anak-anak kita dengan film. Kita counter dengan film. Kalau algoritma Facebook, Instagram itu selalu men-take down video-video kita, ya udah kita buat dalam selesai. Itu tidak bukan drama. Itu Gaza. Nah, itu yang kedua. Jadi batu Palestina, batu Gaza itu tidak hanya dalam Islam, banyak mana yang sesuai bidang masing-masing ya. Kita sebagai jurnalis apa kemauan kita. Kita sebagai dokter, sebagai pengusaha. Kita memikirkan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, dampak buruk yang ditimbulkan oleh kajian-kajian material itu jadi industri donasi. Kapitalisme itu banyak karena kita menemukan di banyak tempat. Dan satu, itu oknum yang jujur saja dia tidak punya giro. Dia bergerak itu mengatakan kalau saya itu bukan karena rasa sakit dia melihat Gaza itu, tapi dia melihat kehitungan. Oh,
saya datangkan saya kasih berapa dolar per bulan, berapa donasi kita potong sebagai itu sering. Jadi kalau itu merusak kepercayaan umat terhadap gerakan-gerakan tertentu, saya tidak anti donasi sekali lagi. Saya tetap biasanya saya kalau mengisi kajian nanti kalau dari 5 menit sisa, 10 menit sisa, nanti saya akan bahas tentang transferan bantuan, oke. Tapi jangan disorientasi terutama ya. Alhamdulillah kami, saya punya lembaga namanya YNH. Dan bahwa manusia yang saya dirikan sejak 2018 di Gaza. Kantor kami sudah diserang 2 kali oleh Zionis hancur. Beberapa tim kami di Gaza sudah syahid, 3 orang, 4 orang sudah syahid. Kami sudah kirim sekitar 100 miliar sejak tahun 7 Oktober. Meskipun saya tidak pernah keluar-keluar terlalu sangat memberi donasi. Bagi saya punya kewajiban datang ke sini lalu merokok pakai anggun semua itu bukan kewajiban saya. Kewajiban saya adalah mengedukasi, mentransfer energi perjuangan yang saya serap selama 12 tahun di Bali. Membuka wawasan apa sih yang sebenarnya terjadi di Gaza, apa sih akar permasalahan Palestina itu apa? Sejauh mana sih sebetulnya value sebuah Palestina itu? Di mana posisi kita adalah perjuangan ini? Itu kewajiban saya datang ke sini, menyampaikan pesan-pesan yang harus disampaikan dari Gaza kepada antum. Ada permasalahan donasi, antum mau ngomongin mau enggak, itu harus antum terus akan ditanya tentang dasar masalah itu. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, pokoknya kalau saya hadir di kajian-kajian seperti ini, fokusnya edukasi. Edukasi ini kunci agar kita konsisten, agar kita paham sebetulnya kita ini di mana persisnya, apa kewajiban kita. Menarik, di hari pembebasan Baitul Maqdis oleh Saladin Al-Ayyubi, hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1927 Masehi. Hari itu Saladin Al-Ayyubi mengumpulkan semua pasukannya di hari Jumat pembebasan itu. Lalu dia menyampaikan pidato yang panjang dan ada satu kutipan yang sampai sekarang itu masih menjadi kutipan yang powerful. Itu saya bahas sejarah. Begini kata Saladin Al-Ayyubi. La tazunnu bi annani haraftul bilad bisyufikum walakinnani haraftul bilad yatalat min qadri fadil. Jangan kalian mengira saya ini bebaskan tanah ini menggunakan pedang-pedang kalian, tapi saya bebaskan tanah ini dengan wasilah enaknya al-qalbi al-fadil, merujuk pada Syekh yang telah Al-Ayyubi yang bernama Abdul Rahim Al-Bisani. Maksudnya apa? Bahwa pembebasan pemikiran harus mendahului pembebasan tubuh dan tanah. Dan hari ini kita nggak bisa berdasarkan Baitul Maqdis dengan kemampuan kita, sementara kita masih terjajah pemikiran ini. Masih kita belum terbebaskan. Masih kita masih kosong-kosong. Banyak kayak kita. Karena itu pembebasan pemikiran ini harus dimulai dengan kajian-kajian dengan semacam ini. Untuk meluruskan mindset bahwa hubungan kita dengan Palestina itu jauh lebih mulia dari sekedar masalah donasi. Ini adalah proyek seumur hidup. Ini adalah visi-visi mulia cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Ini adalah visi-visi suci cara Allah ingin mensucikan kita, hamba-hambanya yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan. Allah ingin mensucikan kita semua dengan perjuangan Baitul Maqdis. Maka dari itu di beberapa forum saya ditanya oleh salah seorang anak muda, mahasiswa banyak. Mereka ngomong begini saya, Ustaz, saya ini kok terasa sendirian berjuang di kampus. Saya teriak-teriak di malu saya tapi nggak ada yang jelas. Bahkan banyak teman-teman saya yang membuli, ya yang menyindir. Kamu ngapain sih soal yang sok paling Palestina, paling Gaza? Bagaimana cara kita menghadapi bulian seperti itu? Saya bilang, ada visi-misi pembebasan Masjidil Aqsa adalah visi-misi besar yang hanya menarik bagi orang-orang yang punya visi besar, yang punya ambisi besar. Ini tidak menarik bagi mereka yang masih terjebak dalam visi-visi duniawi. Serius. Visi-misi ini visi-visi dunia yang banyak dikejar oleh orang mulia dengan Daud. Makanya kan ketika Saladin itu semua orang bergerak, hanya orang pilihan.
kriteria yang Allah sebutkan dalam Quran kan, bahwa saja batu gunung bahasa itu ibadah lana tulibat syadid. Hanya hamba Allah yang memang benar-benar hamba dan memiliki potensi kemampuan unsur basyari yang luar biasa kuat. Ada kriterianya. Maka saya selalu katakan, beruntunglah kalian semua yang masih bertahan dalam memperjuangkan narasi itu manusia. Saya kemarin dari Bahkan, dari apa namanya itu ini, ya aksi sepi. Bukan di Jakarta sama Jakarta sepi. Itu masyarakat. Memang ujian kita itu. Aksi sepi, restoran terakhir rame. Itu berbalik lurus itu. Kalau aksi kita sepi, pasti restoran terakhir sejauh itu MC Medi masih rame. Tapi kalau kita aksinya rame, itu restoran. Nah, sekali lagi kenapa kita konsisten sama ini? Karena tadi itu lah. Nanti kita akan meluruskan. Dengan kata-kata seperti ini. Baik, ini kita jelas. Mungkin dengan kita jawab atau menanggung. Betul, saya ini mau pada belum selesai nih. Biasanya saya kalau di kadang ini ambil 5-3 jam. Iya, karena saya harus membahas tentang akar masalah Palestina dari sudut pandang geopolitik. Itu penting banget itu. Karena hari ini masih banyak yang berpikir bahwa masalah di Palestina itu masalah perebutan tanah, perebutan wilayah. Ini keliru banget. Saya sering banget saya itu diminta diskusi dengan pakar-pakar yang menamakan dirinya pakar Timur Tengah, profesor di bidang politik. Ketika bahas tentang Palestina, dia masih menggunakan narasi ini adalah konflik antara dua negara. Saya bilang ini nggak paham masalah Palestina. Nah, makanya saya kalau kajian itu minimal pertama saya bantu sejarah akarnya dari geopolitik. Baru saya masuk ke pembahasan ayat-ayat, ada ayat-ayat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kaitannya dengan fenomena hari ini, terus apa ujungnya, itu semua sudah ada manhajnya, sudah ada kurikulumnya. Kenapa orang Gaza hari ini bertahan mereka? 2 tahun mereka itu dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, India, Kanada, Australia, Italia, Spanyol. Kirim ke amunisi mereka ke Israel itu. Tentang diturun ke Gaza, kok bisa hancurin Gaza? Kok mereka bisa bertahan sekuat ini? Dengan semua kehancurannya. Karena Gaza ini tahu ujung dari perjuangan ini. Karena mereka ini punya navigasi yang dituntut oleh wahyu. Nah, mereka tahu darah yang bersimbah hari ini akan berubah menjadi kemenangan. Ini ntar jangan ini apa nih? Kalau makasih jangan diputar dulu mas. Jangan diputar dulu, jangan lihat. Sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan satu hadis. Ini hadis ini memang harus banget kita pahami. Ini pertanyaan dari ibu-ibu yang tadi hadir di masjid sebelumnya. Saya di Masjid Al-Munawwar. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kemana negara Arab itu satu? Nah, ini kan pertanyaan besar kan, selalu. Kenapa negara Arab itu satu bergerak? Kenapa itu kita punya jutaan tentara itu tidak perang? Kenapa nggak bisa? Kenapa umat Islam yang banyak yang nggak bisa bergerak? Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh seorang pembantu seorang budak namanya Sauban. Sauban pernah meriwayatkan sebuah hadis dengan Nabi Muhammad bersabda, "Yushikul umam antada alaikum kama sadaqatul ula qasamu." Kata Nabi, nanti nggak dekat waktunya masa di mana kalian itu Islam akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Ini Nabi sedang menggambarkan fenomena hari ini seperti 400 tahun yang lalu. Kata Nabi, nanti dalam hari kalian itu akan menjadi hidangan yang disantap oleh musuh-musuh kalian selayaknya sekelompok hewan buas yang memaksa buruannya. Rasulullah pertanyaan yang terima, hal ini ketentuan yang medan Rasulullah. Rasulullah, benar kau menjadikan kami menjadi umat yang besar yang banyak, kok kamu menjadi santapan hari itu? Apakah hari itu kamu sedikit sehingga kamu menjadi santapan, jadi buruan mereka? Apa kata Rasulullah? Fala bal antum yawma idzin katsir. Hari itu kalian banyak, kalian luber miliaran. Walakinnakum musafirun. Tapi sayang hari itu kalian seperti buih-buih ombak di pantai. Banyak
makin lemah, diinjak-injak oleh kaki musuh sekalian. Nggak ada kekuatannya. Apa itu buih? Buih itu oksigen yang terjebak dalam hidrogen air itu. Lemah sekali, banyak tapi lemah kekuatannya. Nah, lalu lagi melanjutkan, walayan jangan mengetahui itu suduri abid marmabat itu. Hari itu Allah cabut wibawa kalian dari dada musuh kalian. Ketika Amerika, Inggris, Prancis, Eropa itu memerintah teknologi militernya, amunisinya, bomnya, peluru-pelurunya, tank-tanknya, disebutkan Israel. Apa yang dikirimkan oleh umat Islam hari ini itu saja. Logistik lagi, kain kawan ini kawan lagi. Ketika saya bilang ini, saya dianggap nanti apa? Itu di kenyataan. Tak ada negara yang mengirimkan senjata kecuali Yaman, kecuali Iran, Libanon. Mana negara lainnya itu? Kita ada di bawahnya hari. Belasan ribu kontainer bantuan nggak bisa masuk. Seperti perbatasan pesisir nggak bisa masuk. Kita ada di bawahnya hari ini. Dengan peradaban dengan negara Arab, kita membawa 1.000 triliun dolar. Kita ada di bawahnya hari. Kalau nanti melanjutkan, walayan selayan depan Allah kayak perlu itu kenaluan. Hari itu Allah tanamkan pula dalam jiwa-jiwa kalian sebuah penyakit, sebuah wabah yang bernama wahyu. Apa Tuhan Rasulullah? Apa Tuhan Rasulullah? Alam dunia wa qariyatul maut. Wah, itu adalah hubbu dunia, cinta dunia dan kenapa? Yang keras. Nah, bukan takut mati. Takut itu bahasa Arabnya khauf, ru'ub, khasyah. Beda Pak. Kalau ya belum maut artinya benci kematian. Kalau takut mati, kadang takut mati wajar manusiawi. Tapi kalau sudah benci kematian, ini adalah sifat utama orang Yahudi. Dua sifat utama orang Yahudi. Satu, hubbu dunia, baru sederhananya pelit. Cinta dunia itu baru sederhananya pelit. Kalau ya belum maut, benci kematian, baru sederhananya apa? Pengecut, pelit dan pengecut. Inilah wahan yang sedang menjangkiti umat Islam hari ini. Oh Ustaz, berarti hari ini para pemimpin negara Arab sedang terkena wahannya Ustaz ya. Jangan jauh-jauh memponis mereka, ini hadis untuk mendiagnosa kita Pak. Jangan kita ini yang masih pelit ini, masih perhitungan untuk belanja makan karena kita 2 juta habis, 3 juta habis, biasa-biasa saja. Untuk Baitul Maqdis berat banget bisa semua gitu. 500.000 sudah terasa banyak, 1 juta sudah terasa banyak. Itu Pak, bukan artinya nggak ngasih. Kita ngasih, tapi perhitungan dunianya terlalu besar. Kita punya miliaran di saldo, ngasihnya receh-receh. Terus pelit namanya. Takut kehilangan uang. Di sana kehilangan nyawa, darah, atas semua habis. Kita masih terlalu perhitungan. Pelit itu namanya. Pengecut. Aduh, saya kerja sebagai aparatur negara, kalau ngomong ini khawatir bisa pengecut. Saya punya akun sosial media, kawannya kalau ngomong khawatir di banned, pengecut. Saya nggak mau ngomong takut dibully, pengecut. Hadis wahan inilah jangan kita gunakan untuk memvonis, untuk mengukur barometer di mana umat Islam di sana. Aduh, itu kita. Maka dari itu kita berdoa pada Allah supaya kita tidak masuk terjumus dalam golongan mereka yang terus Tuhan. Ini kan terhubungan jadi kita gitu. Ya mungkin terserahkan sekarang kalau ada yang mau keliling apa musarin topik sekarang waktunya. Kita lihat nih. Mana yang penyakit Tuhan, mana yang penyakit Tuhan itu silakan antum ukur diri antum masing-masing. Ya lihat kalau dompetnya malam ini masih banyak yang tersisa, sedikit yang keluar, jangan kita sedang penyakit Tuhan hari ini. Alhamdulillah kembali. Atau Ustaz saya nggak bawa dompet, nanti saya transfer. Silakan mana? Nanti kalau mau minta nomor rekening nih ke tim saya. Siapa itu berdiri antum? Ini orang yang mana? Tadi dia kalau ada yang nomor rekening pakai dia. Dan insya Allah kita hari ini punya banyak program di sana. Meskipun perbatasan tutup, tapi karena pengalaman kita sudah tahu, kita punya jalur-jalur yang bisa kita fungsikan, meskipun tidak maksimal ya. Dan ingat Pak, niatkan kalau kita jihad untuk Palestina, jangan hanya logistik niatnya, untuk perjuangan media, untuk perjuangan edukasi.
Karena kita nggak mau terjebak dalam tadi pendidikan pragmatis. Perjuangan Palestina jangan monoton hanya di televisi, tapi banyak kata-kata perjuangan seperti kayak ini. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke MC atau kelas habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di pengajian beberapa kali sering bahkan kewajiban jihad ini sebenarnya itu bagi setiap muslim. Kalau melihat saudaranya baik tempatnya jauh dari tempat kita, dalam hatinya itu harus ada niatan untuk membela saudara kita. Ini kalau kita berandai-andai, seandainya hal ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, itu sudah dikerahkan pasukan untuk jihad fisabilillah. Hanya retorika lagi dari awal bilang gitu. Ini retorika mengecam dan hanya mengirim makanan. Setelah itu saudara-saudara kita makan dan dibunuh, dan kita hanya nonton. Terutama para pemerintah, karena kita ini kan masyarakat. Kalau misalnya ada panggilan dari negara untuk berjihad, siap semua. Siap, karena itu satu kewajiban. Nah, keimanan dengan jihad itu dalam Al-Quran selalu digandengkan. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi nggak bisa iman itu hanya mengecam-mengecam, kemudian memang prihatin dari hati, bukan hanya ikut-ikut rame. Berapa banyak doa, mungkin awal-awal kejadian kemarin genocide itu terjadi, mungkin banyak yang doa, banyak yang aksi, banyak yang boikot, tapi waktu berjalan nggak lupa. Keimanan tidak turun, dia selalu statis. Bahkan keimanan seorang mukmin itu dia meningkat. Itu. Jadi hanya tadi betul kata Ustaz. Ini kan kita nanti juga sering donasi, ya, kegiatan donasi. Bukan tidak baik hal itu. Akan tetapi tadi mindset itu penting. Ini bukan satu negara. Ini tentang kemanusiaan. Makanya di masa kita saat ini, alhamdulillah, kita bisa melihat kemanusiaan manusia itu sudah hilang, sudah gak pantas disebut manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah boikot. Kita berjuang semampu kita hanya untuk menahan selera makan dari produk-produk yang memang sudah jelas ya, punya kerjasama dengan Zionis, itu pun tidak mampu. Apalagi mau mengorbankan nyawa. Ini prihatin sebenarnya. Ya masih banyak yang makan di tempat-tempat yang memang jelas mereka membantu Zionis. Nggak usah dikira jauh deh nyawa. Makanya harta didahulukan dalam masalah jihad dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu level paling rendah. Tak pernah Allah dahulukan kalian jihad dengan nyawa-nyawa kalian. Selalu amwal, harta-harta kalian. Kemudian itu. Kalau harta saja tidak mampu, bagaimana kalian? Makanya ini sangat prihatin sekali dengan keadaan. Ini yang membuat khilafah Islamiyah runtuh nih karena tadi cinta dunia, benci mati. Beda dengan masa Nabi kita Muhammad SAW. Nahnu qaum tuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Kami umat Islam cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Itu slogan itu hilang zaman sekarang. Hanya beberapa negara saja, ya, di Yaman, kemudian tadi ada Iran, ya. Ini kita gak bicara lagi mazhab di atas ini, kemanusiaan sudah hilang. Siapa yang memperjuangkan, mereka itu yang benar. Kemudian yang terakhir, kita juga harus membantu saudara kita dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita ingin berjuang di jalan Allah, sedangkan kita sendiri
hidup kita jauh dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, jauh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi membantu juga dengan taat dan doa. Ya, itu di pesantren doa setiap hari sampai hari dari 2 tahun lalu. Setiap hari. Dan bukan ya, ini kewajiban. Artinya kalau kita dalam hati ridho atau masih bodoh tadi, ya keimanan kita ini belum sempurna. Kita malu disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi memanfaatkan kejadian ini untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dicatat sebagai perkumpulan yang mendatangkan pengampunan dari Allah, dan insya Allah kemenangan itu bisa diraih oleh saudara kita di Palestina. Dan ini khususnya bagi para pemimpin-pemimpin dunia. Ini semuanya dari pemimpin. Kita rakyat ini ikut pemimpin. Makanya semoga Allah kirim pemimpin-pemimpin yang punya perhatian serius dengan Palestina dan akan dibebaskan Palestina, dan siapapun negaranya yang melakukan perbuatan zalim dan jahat itu harus dimusuhi, dilawan, dimusuhi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, mungkin kita sampai di sini sudah bisa tutup dengan doa agar ini lebih berkah lagi. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua perkumpulan kita, amal kita, doa kita. Selesai untuk menyambung atau berdoa. Ya, kebetulan seperti yang saya jelaskan tadi, saya masih mempertimbang sebetulnya. Saya sih 3 jam ini. Ya, tapi saat ketika ketika mengatakan tentang bagaimana respon Nabi SAW dalam menghadapi kondisi seperti itu ada jawaban. Hadis yang penting banget dari Maimunah itu kalau kita tadabburi itu akan memberikan kita mindset dan jelas kita harus ngapain gitu. Kita ada hadisnya dalam di Musnad Ahmad itu yang biasa disampaikan di konferensi. Maka kalau berkenanya nanti habis sisa kita duduk setengah jam aja kalau bersama kita lanjutkan kita bahas hadis itu, dan mungkin ada yang pertanyaan tertentu nanti baru kita lanjutkan pada ayat Isya. Demikian dari saya, mungkin doanya tertutup di pada ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.